Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang masa. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema besar yang sangat penting bagi umat Islam hari ini, yaitu Islam yang relevan dan berkemajuan. Tema ini bukan hanya wacana, tetapi kebutuhan di zaman yang serba cepat dan serba digital. Hari ini kita hidup di era di mana bisnis dilakukan lewat handphone, belajar melalui video digital, ibadah pun dibantu aplikasi. Bahkan pendapat para ulama pun berseliweran di media sosial. Karena itu, pertanyaan yang sering muncul, bagaimana fikih dapat mengatur bisnis startup modern? Bagaimana memahami ayat Al-Quran agar sesuai dengan konteks masa kini? Siapakah tokoh Islam yang layak dijadikan role model perubahan? Melalui kajian ini, kita akan mencoba mengupas Islam dari sisi fikih kontemporer, fikih lingkungan, tafsir kontekstual, biografi tokoh pembaharu. Semoga pembahasan kali ini dapat membuka wawasan bahwa Islam bukan hanya relevan, tetapi juga solutif, progresif, dan berkemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, perkembangan startup, marketplace, dan ekonomi digital membuka peluang besar bagi umat Islam. Namun, sebagaimana semua aktivitas ekonomi Islam memberikan rambu-rambu agar bisnis modern tetap berada di jalur yang halal dan berkah. Prinsip utama transisi digital ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam konteks dunia digital, akad harus jelas, tidak boleh ada penipuan, harga harus transparan, dan keuntungan harus halal. Islam tidak melarang inovasi, yang dilarang adalah kecurangan dan ketidakjelasan. Di dalam dunia startup, investor biasanya menyuntikkan modal untuk mendapatkan hasil. Dalam fikih, ini termasuk musyarakah atau mudharabah. Asalkan investor siap menanggung resiko, tidak ada riba, pembagian adil dan disepakati dari awal. Model ini seperti halal dan justru dianjurkan karena memajukan perekonomian umat. Iklan dalam aplikasi hukumnya boleh kecuali iklan tersebut merupakan barang haram, judi, riba, konten maksiat. Jika aplikasi memuat iklan edukatif, kesehatan, produk halal, maka itu hal yang menjadi ladang pahala. Promo-promo ini halal, asalkan tidak menipu, tidak membuat harga palsu, tidak memunculkan gahar atau ketidakjelasan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu, ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Islam itu luas, kaidah besar fikih menyatakan hukum asal muamalah adalah boleh, hingga ada dalil yang melarangnya. Ini membuktikan bahwa bisnis digital, inovasi, dan teknologi bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan jujur dan amanah. Fikih lingkungan, yang dimana fikih lingkungan bukanlah hal yang isunya kecil. Dia menjadi masalah global dan menariknya Islam sudah mengatur sejak abad ke-14. Pada Al-Quran surat Ar-Ruh pada ayat 41, Allah telah berfirman yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan lautan akibat ulah tangan manusia. Kerusakan hutan, polusi, banjir, semua itu terjadi karena manusia tidak menjaga amanah alam, menjaga alam dan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menanam pohon, maka setiap yang memakan dan hasilnya menjadi sedekah baginya. Bahkan sampah yang kita buang pada tempatnya bisa menjadi amal ibadah. Selanjutnya yaitu adalah fikih hemat air. Rasulullah SAW pernah menegur sahabat yang berlebih dalam menggunakan air untuk berwudu. Meskipun berada di sungai,
Ini menunjukkan bahwa menghemat air adalah sunnah, tidak boros energi dan juga sunnah. Mengurangi sampah plastik adalah sunnah. Fikih kelestarian alam. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya dilarang menebang pohon sembarangan, dilarang merusak habitat, tidak boleh mencemari sungai. Semua ini merupakan bagian dari rahmatulillah lil alamin. Tafsir kontekstual bukanlah mengubah ayat, tetapi memahami tujuan dan pesan ayat sesuai zaman. Yang pertama yaitu amal ma'ruf di era digital. Jadi dulu dakwah disampaikan melalui mimbar. Sekarang di zaman sekarang dakwah disampaikan melalui sosial media yaitu seperti TikTok, Instagram, YouTube, podcast, bahkan konten edukasi. Jadi amar ma'ruf tidak lagi terbatas pada ceramah langsung, tetapi juga literasi digital yang menyejukkan. Dan yang kedua ada nahi mungkar zaman sekarang. Jadi mencegah kemungkaran bukanlah hanya menegur di jalan. Pada era digital ini, menolak hoaks, melawan ujaran kebencian, dan menangkal penipuan online adalah bentuk nahi mungkar yang relevan. Lalu yang ketiga ada ayat ekonomi dalam dunia digital. Larangan riba tetap berlaku meskipun bentuk transaksi berubah seperti pay later, hemat bebas bunga, pinjol harus non-riba, dan e-wallet harus transparan. Lalu yang keempat ada ayat lingkungan. Jadi, ayat yang berbicara tentang kerusakan bumi kini sangat relevan dengan isu yaitu pencemaran listrik, penebangan liar, dan pemanasan global. Biografi tokoh Islam berkemajuan. Sahabat sekalian, kita harus tahu bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan ulama reformis yang membawa angin perubahan bagi umat Islam yang berada di Indonesia. Pembaharuan pemikiran. Keberanian beliau meluruskan arah kiblat mengajarkan bahwa agama harus ilmiah, ibadah harus benar, dan jangan ikut-ikutan tanpa dalil. Kemudian ada pembaharuan pendidikan. Beliau memadukan antara ilmu agama yaitu tafsir fikih dan juga hadis dengan ilmu umum yaitu matematika, sains dan juga bahasa. Konsep ini revolusioner pada masanya dan menjadi dasar sekolah modern. Lalu ada tokoh gerakan sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, rumah miskin, kegiatan sosial, dan juga kader-kader perubahan. Itulah mengapa beliau sering juga disebut sebagai ulama yang bukan hanya berpikir tetapi juga bergerak. Nah, teladan keikhlasan. Salah satu pesan yang terkenal adalah hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Yang artinya ini mengajarkan ketulusan dan kerja bagi umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari seluruh pembahasan hari ini, kita memahami bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, Islam sesuai perkembangan zaman, Islam relevan untuk startup, lingkungan, dan globalisasi. Islam mendorong umat agar cerdas, inovatif, dan berkemajuan. Islam bukan agama yang diam di masa lalu. Islam adalah agama yang menggerakkan, mencerahkan, dan memberdayakan. Allah menegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu hadir dalam akhlak, ekonomi, lingkungan, pemikiran, dan teknologi. Akhirnya, mari menjadi generasi penggerak, generasi yang jujur dalam bisnis, peduli pada lingkungan, bijak dalam bermedia sosial, gemar belajar, dan mengikuti teladan pembaruan umat. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat Islam yang maju, bersih akhlaknya, luas ilmunya, dan tinggi kontribusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.